konflik. Konflik itu adalah adanya pertentangan antara dua orang atau lebih, baik itu secara terbuka maupun secara tertutup. Nah, konflik itu kadang-kadang juga suatu hal yang sangat perlu dalam sebuah organisasi. Tapi tergantung juga konfliknya bagaimana. Ada konflik yang membawa malah menjadi keburukan dalam suatu organisasi, tapi ada juga yang membawa hal positif ke dalam organisasi, sehingga dari adanya konflik kita semakin terus belajar untuk menjadikan organisasi ini lebih baik lagi, sehingga tidak terjadinya konflik-konflik yang lain ke depannya. Lalu bagaimana seorang manajer untuk bertindak secara administrasi bisa dilihat dari caranya mengatur dan menjalankan penyelenggaraan apa yang dikehendaki suatu organisasi. Sedangkan tindakan manajemen dapat dilihat dari bagaimana cara seorang pemimpin dalam mengendalikan, mengarahkan, dan memanfaatkan segala faktor dan sumber daya, baik itu manusia, bahan, peralatan, dan lain-lain. Hal ini memang bukan tugas yang mudah bagi seorang pemimpin. Dari sini orang akan melihat, bahkan dapat menilai peranan seorang pemimpin, khususnya pemimpin hierarki yang berperan sebagai wasit atas pemutus pertentangan dalam organisasi secara efektif. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat menghindari konflik dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama itu ada hindari menyudutkan salah satu pihak. Nah, di sini maksudnya ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita itu harus menjadi seorang pemimpin yang adil. Jadi kita tidak bisa mendengarkan salah satu pihak dari sini saja sedangkan kita menyudutkan pihak yang lain. Nah, di situ kita harus mendengarkan dari dua belah pihak. Masalahnya apa gitu. Jadi kita harus tahu dulu permasalahannya, jadi kita bisa mencari jalan keluarnya gitu. Jadi kita tidak boleh ini yang salah atau ini yang salah. Jadi kita tuh harus menjadi seorang pemimpin yang adil. Lalu menjadi pembicara yang bijaksana atau menjadi mediator yang bijaksana. Jadi ketika kita menjadi mediator yang bijaksana, itu sebagai seorang pemimpin tentunya akan dimintai ini gimana nanti solusinya atau apa. Nah, jadi di situ kita harus menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pembicara. Di sini ditekankan lagi bahwa kita sebagai seorang pemimpin itu kita harus tahu dulu apa permasalahannya. Kita dengarkan dulu dari salah satu pihak yang ini dan dari pihak lainnya. Kita harus mengetahui apa penyebab terjadinya konflik tadi. Nah, dari situ barulah kita bisa dapat menyimpulkan seharusnya seperti ini atau harusnya seperti ini. Jadi kita tidak bisa langsung kayak ini yang salah atau ini yang salah. Nah, tadi kita tuh harus menjadi pembicara yang baik atau menjadi pendengar yang baik. Lalu selanjutnya setelah kita mengetahui, kita juga akan mengambil keputusan bersama. Nah, itulah pentingnya dalam suatu organisasi itu adanya komunikasi agar kita dapat mengambil keputusan apa nih yang dapat kita ambil untuk penyelesaian konflik gitu. Jadi kita juga harus ada pentingnya bermusyawarah antar misalnya karyawan-karyawan lain ataupun yang terlibat dalam konflik itu. Kita harus mengambil keputusan apa nih yang dapat menyelesaikan agar konflik ini cepat selesai. Apa nih keputusan yang dapat kita ambil agar konflik ini tidak berkelanjutan gitu. Setelah itu kita melakukan evaluasi. Nah, setelah kita mengetahui segalanya, seorang pemimpin ini mengetahui segalanya apa yang telah terjadi, lalu selanjutnya dievaluasi. Seharusnya seperti ini atau harusnya seperti ini atau yang salah dari ini. Misalnya kita ambil contohnya misal dari komunikasi, karena pihak yang satu tidak intens berkomunikasi dengan pihak kedua, maka terjadilah kesalahpahaman. Misalnya contohnya itu. Jadi kita harus melakukan evaluasi. Seharusnya pihak yang ini lebih banyak bertanya kepada pihak yang ini, karena pihak yang ini misalnya masih baru, agar tidak itulah pentingnya komunikasi dalam suatu organisasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Nah, selanjutnya setelah kita tadi tuh mengetahui konfliknya juga, dari kita tidak bisa sebagai seorang pemimpin ini hanya kita yang harus konflik ini harus selesai atau gimana, tapi harus mempunyai juga kesadaran dari dua belah pihak untuk menyelesaikan konflik ini. Nggak mungkin kan cuma sebagai seorang pemimpin terus dia pengen menyelesaikan sedangkan orang yang bermasalah ini tidak ingin. Nah, di situ kita harus punya kesadaran, masalah ini tidak perlu dilanjutin, cuma masalah kecil atau apa gitu. Jadi kita harus punya kesadaran masalah ini harus cepat diselesaikan. Terus pastikan kedua belah pihak itu fokus pada masalah, misalnya entah masalahnya tuh apa gitu. Jadi kita harus menyelesaikan dulu, fokus dulu. Misalnya tadi seperti yang saya bilang itu ada masalah kesalahpahaman. Nah, di situ kita harus fokus dulu apa nih penyebab terjadinya kesalahpahaman.
apa nih yang salah, siapa nih yang salah, kita harus fokus dulu untuk menyelesaikannya. Terus selanjutnya juga ada setelah kita bermusyawarah tadi, kita juga setelah kita menerima semua keputusannya, semua pihak terus setuju dengan keputusan yang diambil tadi. Tidak bisa kayak bertentangan, misalnya yang ini mau yang kayak ini mau yang kayak ini. Nah, itu akan terjadi konflik baru karena ada pertentangan tadi. Makanya dalam bermusyawarah itu, apapun yang jika kalian punya pendapat itu sebaiknya dikeluarkan agar orang lain tuh dapat, jika misalnya dia dapat menerimanya, maka ia akan menerimanya. Jadi jangan sampai nanti di belakang, nanti pas setelah selesai bermusyawarah malah tadi nggak ikut bermusyawarah, malah langsung pas di belakang langsung bersuara. Nah, itu akan terjadinya konflik baru. Lalu setelah tadi kita udah bermusyawarah, jalan keluarnya udah selesai. Nah, setelah semuanya sudah selesai, orang yang konflik tadi itu harus berkomunikasi seperti semula, seperti tidak ada terjadinya konflik seperti awal lagi. Karena nanti kalau misalnya masih ada konflik lagi nanti, atau diam-diaman setelah ada konflik, nah itu nanti akan mempengaruhi dalam jalannya suatu organisasi, entah nanti organisasinya itu tidak lancar atau bagaimana. Nah, dia harus berkomunikasi lagi seperti awalnya gimana. Nah, tadi kan kesalahpahamannya karena kurangan berkomunikasi. Nah, untuk menghindari konflik yang selanjutnya itu harus melakukan komunikasi secara intens lagi. Yang ini entah yang pihak pertama bertanya pada pihak kedua, ataupun pihak kedua bertanya pada pihak pertama. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil di video saya kali ini yaitu komunikasi itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Karena jika sempat terjadinya miskomunikasi atau tidak adanya komunikasi antara atasan atau bawahan atau sesama rekan kerja, itu akan banyak menimbulkan terjadi kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman tadi yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Nah, misalnya tadi itu kesalahpahaman, lalu nanti terjadi konflik karena tidak adanya lagi komunikasi. Setelah konflik tadi misalnya sudah selesai, terus tidak ada lagi komunikasi, maka akan seterusnya menimbulkan konflik baru. Nah, itu yang dapat saya simpulkan. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami materi yang saya jelaskan. Saya Sana Mulde Isnaini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.